يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat istiqomah dalam menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam menambah pahala kita, istiqomah dalam melaksanakan dan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara agar kita bisa tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah dan istiqomah menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau telah mencontohkannya dari hal yang paling kecil sampai hal yang terpenting dan paling besar dalam kehidupan kita. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum melanjutkan kajian surah Nabawiyah, sekarang yang sedang ramai itu tentang musik atau tentang lagu. Karena Ustadz Adi Hidayat menyebutkannya bahwa musik atau lagu itu yang baik baik, yang tidak baik tidak baik. Artinya hukumnya mubah, yang baik dan yang tidak baik itu hukumnya haram atau dilarang. Sebenarnya pendapat atau perbedaan pendapat tentang ghina atau tentang al-musiqah ini sudah lama. Artinya bukan hal yang baru. Sejak masa dulu sudah ada. Hanya saja kita perlu tahu bahwa ada perbedaan kondisi antara di Arab dengan di Indonesia. Arab yang dulu dengan yang sekarang juga beda. Jadi ketika disebutkan musik atau lagu di masa itu yang dilarang, dan rata-rata ulama waktu itu menyebutkan dilarang, itu adalah lagu-lagu yang ada waktu itu. Seperti apa kondisinya? Lagu-lagu atau musik-musik yang mengiringi orang minum minuman keras atau komer, atau memotivasi seorang untuk melakukan maksiat seperti perzinahan. Sehingga kemudian rata-rata waktu itu mengatakan bahwa musik yang dimaksud musik seperti itu adalah haram. Nah, zaman sekarang dan sampai zaman sekarang perbedaan pendapat itu ada. Kenapa terjadi perbedaan pendapat antara ulama? Karena tidak ada nas Al-Quran atau hadis Nabi yang benar-benar melarang secara pasti atau secara sharih. Jadi kalau sudah ada ayat Al-Qurannya bahwa tidak boleh, nah itu berarti tidak boleh berpendapat lagi. Tapi karena tidak ada yang benar-benar sharih, maka kemudian ulama beda. Jadi kalau masalah furu'iyah, itu ulama banyak sekali perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, yang harus kita jaga sebenarnya adab kita terhadap para ulama itu. Adab kita terhadap para ulama itu. Jangan kemudian kita mengikuti orang yang tidak membolehkan musik misalnya. Kemudian kita membicarakan keburukan atau bahkan
menghina ustadz atau ulama yang mengatakan bahwa musik itu boleh. Begitu juga sebaliknya. Kalau memperdebatkan atau membahas tentang pendapatnya silahkan, tapi kalau sampai mengancam, sampai menghina, ngata-ngatain dan sebagainya, itu ya tidak boleh. Kita harus tetap menjaga adab kita. Terserah kita mau ikut yang pendapat yang mana, terserah, karena masing-masing pendapat itu ada ulamanya dan masing-masing ulama ada dalilnya. Jadi ketika mereka berpendapat A misalnya, berpendapat yang boleh misalnya, itu ada dalilnya. Yang mengatakan tidak boleh juga ada dalilnya. Atau paling tidak ada alur yang ini dalilnya begini ya tidak boleh, yang boleh itu begini. Maka untuk yang masalah musik ini itu masalah furu'iyah. Kemudian yang kedua, karena masalah furu'iyah, maka kemudian ulama beda pendapat. Karena beda pendapat, maka kemudian kita harus menjaga adab kita terhadap orang yang berbeda pendapat dengan yang kita ikuti. Masalah hukumnya bisa dilihat di YouTube, itu sudah ramai, sudah banyak. Di Facebook itu lengkap itu. Bahkan di grup-grup WA sudah berseliweran itu perbedaan pendapat tentang pendapatnya begini dalilnya, yang begini, itu ada semua sudah. Tidak perlu memperpanjang hal yang apalagi masalah furu'iyah. Artinya yang perlu kita jaga adalah adab kita terhadap para ulama. Tidak boleh sampai kita menghina atau ngata-ngatai para ulama, karena mereka sudah berijtihad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, bagaimana kalau di fatwa misalnya Tarjih Muhammadiyah? Kalau yang di Muhammadiyah itu PPT-nya menyebutkan bahwa intinya atau secara kesimpulan hukumnya menghina itu atau musik itu hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Itu sesuai dengan pendapatnya Muhammad Al-Ghazali yang ada di Mesir itu. Hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Yang baik dari musik atau dari lagu itu ya baik, artinya boleh. Yang tidak baik itu tidak boleh atau tidak. Ya karena musik kan macam-macam. Ada yang qasidah misalnya, ada yang disebutkan sholawat juga misalnya. Itu macam-macam. Ada yang memang mengajak untuk hal-hal yang tidak baik. Jangan kemudian kita mengikuti yang tidak boleh dengan mengambil dalil yang buruk-buruk yang dicontohkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, Syekh Muhammad Al-Ghazali ini orang Mesir, beliau menggabungkan antara pendapatnya ahli fikih dengan pendapatnya ahli hadis. Beliau meninggal ketika sedang mengisi konferensi atau seminar di Saudi. Karena meninggal di Saudi, orang Mesir meninggal di Saudi sedang mengisi seminar, maka kemudian fatwa ulama Saudi waktu itu beliau diperbolehkan, karena sama-sama ulamanya, beliau diperbolehkan untuk dimakamkan di makam baqi. Ketika dimakamkan di makam baqi, ketika menggali tanah, yang menggali kubur itu menggali tanah, itu tanahnya keras. Akhirnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah keras, akhirnya nggak bisa digali. Setelah beberapa kali menggali, mencari tempat untuk beliau, untuk jenazah beliau itu, akhirnya ada satu tempat yang bisa digali. Dan tempat itu atau tanah itu yang bisa digali itu ternyata diapit antara Imam Nafi dan Imam Malik. Jadi ada kuburan, ini ada kuburan. Nah, ini tanah kosong. Nah, di tanah inilah yang bisa digali. Yang satu Imam Nafi, yang satu Imam Malik. Hingga kemudian beliau dikuburkan diapit dari kedua itu. Imam Nafi ini ahli hadis, Imam Malik ahli hadis tapi lebih banyak ke fikih. Hingga kemudian kita mengenal mazhab Maliki itu. Makanya ulama hadis ketika menyebutkan kalau ada riwayat dari Imam Malik, dari Imam Nafi, dari Ibnu Umar, nah ini silsilah dahabiyah. Artinya mata rantai hadis yang emas, artinya yang paling top. Tidak ada yang lebih tinggi lagi kualitasnya daripada riwayat yang diriwayatkan oleh tiga orang ini. Imam Malik, dari Imam Nafi, dan dari Ibnu Umar. Ini tidak ada yang kualitas yang lebih tinggi daripada periwayatannya. Nah, beliau kenapa satu ahli hadis, satu ahli fikih? Karena beliau menggabungkan antara pendapatnya ahli hadis
ahsan wa qabihu. Yang baik-baik, yang tidak baik ya tidak, artinya tidak boleh. Itu kesimpulan dari PPT atau HPT. HPT atau majelis kesimpulan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Banyak yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Itu pendapat ulama tentang. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian surah Nabawiyah, kita sudah sampai pada kisah bagaimana Rasulullah SAW ketika Mi'raj itu kemudian beliau bertemu di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, dan di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Nah, masing-masing Nabi sudah diceritakan, walaupun ada yang secara singkat, ada yang panjang lebar. Di antaranya adalah sebelumnya Nabi Yusuf, kemudian setelahnya di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Nah, Nabi Idris ini sudah selesai pembahasannya, dan kesimpulannya adalah bahwa Nabi Idris ini orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada hal-hal yang menurut kita mustahil, yang menurut kita tidak mungkin, ternyata dilakukan oleh beliau. Seperti apa? Seperti bertemu dengan malaikat maut. Kemudian beliau minta dicoba, karena beliau ingin merasakan sakitnya maut atau sakaratul maut, maka beliau minta kepada malaikat maut itu untuk dicabut nyawanya. Tapi setelah itu dikembalikan lagi. Artinya kalau minta simulasi, uji coba, terus nggak apa sakit. Kemudian hal yang menurut kita juga mustahil, beliau sampai di surga. Kemudian di surga kemudian mau keluar, ketika keluar itu kemudian beliau dalam kisahnya meninggalkan sendalnya. Hingga kemudian izin lagi ke malaikat untuk masuk lagi dan tidak mau keluar. Tidak mau. Ini kisah kalau menurut kita, menurut logika kita atau akal pikir kita itu mustahil. Kenapa? Hal-hal itu kan tidak mungkin. Tapi kalau orangnya dicintai oleh Allah, ya bisa saja. Seperti Nabi Ibrahim yang bertemu dengan malaikat maut. Jadi sebelum dicabut nyawanya, malaikat maut itu datang ke Nabi Ibrahim dan berkata, saya utusan Allah untuk mencabut nyawa. Apa jawab Nabi Ibrahim? Tidak mungkin zat yang atau orang yang mencintai orang lain itu akan melakukan hal yang tidak disukai atau dibenci oleh yang dicintainya. Jadi dia menganggap Allah itu mencintai Nabi Ibrahim. Dan tidak mungkin Allah itu melakukan hal yang tidak disukai oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak suka mati. Secara manusiawi atau naluriah itu gak ada orang yang ingin mati. Bagaimana kalau orang mukmin? Ya suka, dia tetap rela dengan kematian itu, tapi aslinya dia gak suka mati. Kalau misalnya diberi tawaran, sampean mati sekarang atau mati besok, itu milih selaku. Manusiawi pilihan seperti itu. Nah, kata Nabi Ibrahim, gak mungkin lah orang yang mencintai orang lain kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang yang dicintai. Malaikat maut tidak punya jawaban. Maka kemudian dia bertemu dengan Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebutkan hujahnya Nabi Ibrahim. Ini hambamu, Khalilullah, kekasihmu, mengatakan bahwa tidak mungkin orang yang mencintai orang lain atau zat yang mencintai seseorang kemudian dia melakukan hal yang tidak disukai atau dibenci oleh orang. Jawaban Allah yang diberikan kepada malaikat itu kemudian sampaikan kepada Ibrahim, kekasih mana yang tidak mau atau tidak suka bertemu dengan kekasihnya. Jadi katanya Nabi Ibrahim mengaku cinta kepada Allah, tapi disuruh bertemu dengan Allah tidak mau, dan bertemu itu melalui kematian. Akhirnya malaikat turun dan bertemu dengan Nabi Ibrahim dan mengatakan hal itu. Artinya dia mempercayai Nabi Ibrahim cinta dengan Allah, maka ketika dia harus mati dan baru bertemu dengan Allah, ya harus suka. Akhirnya Nabi Ibrahim. Nah, hal yang seperti ini menurut kita, logika kita, acuran dan mustahil. Karena itu tidak mungkin terjadi kepada kita. Karena kita tidak sedekat itu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketika ada orang, seorang rasul atau seorang nabi yang sangat dekat dengan Allah, ya bisa jadi ditawarkan seperti itu. Kenapa kita maka diberi tawaran seperti itu? Karena mau ditawarkan ke kita, tak kira ada. Batabar biasa. Boleh itu serang Allah untuk menjawab nyawa sampean. Jadi kan kita seperti itu jawabannya. Tapi kalau nabi, karena sudah ini bertemu dengan Allah. Nah, begitu juga dengan kisahnya Nabi Idris yang sudah disampaikan di beberapa pertemuan yang. Kemudian Nabi Muhammad ketika sudah bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat, naik lagi ke langit kelima dan bertemu dengan Nabi Harun. Kisahnya Nabi Harun itu bersamaan dengan kisahnya Nabi Musa. Nabi Harun itu kisahnya bersamaan dengan, dalam sejarah disebutkan, sejarah para nabi disebutkan atau kisah-kisah para nabi, Nabi Harun ini saudara kandung dengan Nabi Musa. Saudara kandung dengan, jadi Nabi Musa, Nabi Harun dan Siti Maryam sama-sama anak dari Imran. Nah, Nabi Musa ini di dalam kisahnya, Nabi Musa ini 3 tahun setelah kelahiran Nabi Harun. Tapi di kisah yang lain disebutkan ternyata Nabi Harun itu lebih tua 3 tahun daripada Nabi Musa. Tapi selisihnya tetap 3 tahun. Baik lebih tua Nabi Musa maupun lebih tua Nabi Harun. Ada yang mempertanyakan, di masanya Nabi Musa ketika masih kecil, itu anak-anak Bani Israel yang laki-laki, bayi laki-laki itu dibunuh. Termasuk di masa kelahirannya Nabi Musa, itu kan masih tetap peraturan dari Fir'aun itu. Karena Fir'aun dapat bisikan atau dapat pendapat dari para ahli nujum bahwa akan muncul seorang laki-laki dari Bani Israel. Bani Israel itu pendatang di Mesir. Kapan datangnya? Mulai sejak Nabi Yusuf. Sementara Nabi Musa ini generasi keempat setelah Nabi Yusuf. Jadi masih tinggal di Mesir. Jadi awal mula orang-orang Bani Israel tinggal di Mesir itu di masanya Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf memanggil keluarganya yang ada di Palestina, Nabi Yakub semua dan saudara-saudaranya yang 12 itu datang ke Mesir. Nah, Nabi Yusuf ini keturunan dari Lawi. Lawi ini 12 saudaranya Nabi Yusuf, termasuk yang melemparkan Nabi Yusuf, yang setuju melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah, di antara cucu-cucunya itu anak keturunannya itu ada Nabi Musa. Jadi Bani Israel karena pendatang, para ahli nujum itu mengatakan, berbisik kepada Fir'aun, akan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan mengambil alih kekuasaanmu. Jadi akan menentang kekuasaan Fir'aun di Mesir. Sehingga kemudian Fir'aun itu akan hancur atau akan binasa dan diambil alih oleh generasi ini atau oleh laki-laki dari Bani Israel. Maka kemudian Fir'aun memutuskan membuat peraturan semua bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel itu dibunuh. Khusus dari Bani Israel. Sementara dari orang Mesir sendiri tidak. Jadi kalau ada orang Mesir perempuan hamil dan lahir bayi laki-laki itu tidak dibunuh. Bagaimana dengan Nabi Musa? Nabi Musa itu ketika lahir, dilahirkan oleh ibunya, itu kemudian mendapatkan wahyu atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam tabut atau dimasukkan ke dalam sebuah tempat, kemudian dihanyutkan ke air Sungai Nil. Sementara Nabi Harun ini ternyata lahir pas ketika dikosongkan. Jadi peraturan dari Fir'aun itu tidak setiap tahun, tapi ada jeda. Jadi tahun ini semua bayi laki-laki dibunuh yang dilahirkan oleh orang-orang Bani Israel. Tahun berikutnya ada, tahun berikutnya lagi dibunuh. Terus seperti itu. Ada sistem genap, sistem ganjil berkendara. Ada sistem genap ganjil dulu. Jadi kalau masanya Nabi Musa itu yang dibunuh. 1 tahun berikutnya itu dibebaskan. Maka kemudian Nabi Harun itu bisa lepas walaupun tidak oleh. Kenapa dilepaskan? Karena bertepatan dengan tahun ketika
tidak sedang dibunuh, anak kecil. Nabi Harun ini menjadi nabi atau utusan atas permintaan dari Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus Nabi Harun. Makanya kemudian ketika ada yang bertanya, ada nggak nabi yang menjadi nabi atau menjadi rasul atas permintaan orang lain? Nabi Harun ini. Nabi Harun. Tapi Allah memang sudah tahu bahwa Nabi Harun ini jadi nabi. Maka dengan doanya Nabi Musa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Harun menjadi orang yang menolong dakwahnya Nabi Musa. Di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 42 disebutkan idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Idhab, berangkatlah kamu, anta Musa, ini firman Allah kepada Nabi Musa, wa akhuka, dan saudaramu, saudara laki-lakimu. Yang dimaksud adalah Nabi, bi ayati, dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, wala taniya fi dzikri, dan janganlah kamu lalai dalam mengingatku. Ini awal mula bagaimana Nabi Harun itu ikut andil dalam mendakwahkan dakwahnya Nabi. Hanya kemudian ketika disebutkan apakah Nabi Harun itu menjadi seorang rasul yang mandiri, artinya punya suhuf atau punya kitab? Tidak, karena beliau itu mengikuti atau membantu dakwahnya Nabi Musa. Bi ayat dengan membawa tanda-tanda atau tanda-tanda kekuasaan. Berarti Nabi Musa punya mukjizat, Nabi Harun juga punya mukjizat. Yang terkenal di antara kita itu mukjizatnya Nabi Musa. Yang terkenal di antara kita itu mukjizat Nabi Musa. Sementara mukjizatnya Nabi Harun itu jarang yang mengetahui. Padahal Nabi Harun itu punya beberapa mukjizat. Di antaranya yang disebutkan adalah Nabi Harun itu punya kefasihan lisan. Jadi kalau berkata-kata atau berdebat, Nabi Harun itu menang. Bahasanya fasih dan argumentasinya kuat. Sehingga kemudian dia ikut dengan. Kemudian mukjizat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Harun, beliau itu punya tongkat dan tongkatnya bisa berbunga. Tongkatnya bisa. Jadi ketika Nabi Musa hendak berangkat ke Sinai karena atas panggilan Allah Subhanahu wa taala, beliau hendak menitipkan ke orang-orang Bani Israel tentang Bani Israel atau tentang pengikutnya itu. Maka kemudian beliau mengadakan sayembara. Siapa yang berhak menggantikan Nabi Musa di kaumnya, di Bani Israel, ketika Nabi Musa sedang ke Sinai selama 40 hari. Diadakan sayembara. Jika kemudian orang-orang Bani Israel itu, para tokohnya atau ulamanya, diantaranya adalah Nabi Harun, menancapkan tongkat. Siapa yang tongkatnya berubah, dia yang berhak memimpin orang Bani Israel ketika ditinggal oleh Nabi Musa. Ternyata tongkat dari Nabi Harun itu berbunga, artinya mengalami perubahan. Maka yang berhak menggantikan Nabi Musa menjadi pemimpin kaumnya Bani Israel itu adalah Nabi. Itu diantara mukjizat Nabi Harun. Apa perintah berikutnya? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kalian berdua, Nabi Musa dan Nabi yang lain tidak. Ulama yang lain tidak, atau tokoh-tokoh dari Bani Israel yang lain tidak. Termasuk kaumnya Bani Israel juga. Jadi yang berangkat cuma Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, ini diantara dakwah sebelum berangkat itu ada idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Jadi sebelum berangkat dakwah, ini pelajaran bagi kita. Sebelum berangkat berdakwah, itu kita harus ingat bahwa dakwah ini atas perintah Allah. Dan kita tidak boleh lalai untuk selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagus apapun kita, sepandai apapun kita, ketika mau berdakwah, tidak boleh mengatakan, oh orang-orang itu terpengaruh dengan dakwah saya. Tidak. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wala taniya fi
dzikri, dan janganlah kalian lalai, jangan kalian berdua jangan lalai, tidak boleh lalai dari ingat kepada atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mau berdakwah tidak boleh langsung kemudian mangkat malah sekadar berdiri, harus tetap berpatokan bahwa ini dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan oleh para nabi. Ini pesan dari Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Wala taniya bihi idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kalian berdua ila fir'auna kepada Fir'aun. Ketika disebutkan Fir'aun itu raja, sebutan untuk raja. Ada nama khusus yang lain. Yang paling kuat di antara kata para sejarah itu, sejarawan, Fir'aunnya Nabi Musa itu adalah Ramses II. Ramses. Jadi Fir'aun itu seperti kalau di Indonesia mungkin bahasa Hamengkubuwono misalnya. Kan ada beberapa. Nah, sama di Mesir ketika disebutkan Fir'aun itu raja. Raja siapa? Itu tergantung dari masanya. Ada raja Fir'aun 1 misalnya, ada Fir'aun 2, ada Fir'aun 3. Seperti itu. Jadi ketika disebutkan Fir'aun atau Qara'ina dalam jamaknya itu, dalam bahasa Arab jamaknya, itu artinya para raja. Jadi tidak otomatis ketika disebutkan Fir'aun itu langsung tertuju kepada Fir'aunnya Musa, tidak. Tapi bisa jadi ke Fir'aunnya Nabi atau di masa yang lain. Tapi ketika disebutkan di dalam Al-Quran, nah itu biasanya itu langsung merujuk ke Fir'aunnya Nabi Musa. Di Mesir itu ada dua istilah. Yang satu menggunakan kata istilah Fir'aun, yang kedua menggunakan kata Al-Malik. Sama artinya adalah raja. Hanya di masanya Nabi Yusuf itu tidak menggunakan istilah Fir'aun, tapi menggunakan istilah Al-Malik. Sama artinya raja. Namanya ya beda, nanti ada sesuai dengan masanya. Masa ini namanya ini, masa ini sama. Fir'aun juga sama. Innahu tagha. Artinya ketika disebutkan idhaba ila fir'auna, berangkatlah kalian berdua ke Fir'aun, artinya ke raja itu. Innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu orang yang melampaui batas. Bahasanya Fir'aun itu raja yang zalim. Jadi kalau ada orang zalim, itu harus diberi nasihat. Jangan kemudian pakai toro. Jadi kalau ada orang bermaksiat, berkubang dengan dosa, banyak melakukan dosa besar, kemudian tidak ada yang memberi nasihat. Tidak boleh. Harus ada yang memberi nasihat. Nah, caranya itu baru kemudian atau strateginya tergantung dengan seperti apa kekejamannya, misalnya, seperti apa kezalimannya. Dan bagaimana cara menasehatinya itu tergantung dari orang yang berdakwah. Tapi yang jelas ketika ada orang yang zalim, ini sekelas Fir'aun. Zalimnya sekelas Fir'aun. Dan jarang raja-raja yang kezalimannya bisa melampaui Fir'aun. Sezalim-zalimnya raja atau pemimpin atau presiden lah kalau di masa sekarang, itu gak ada yang sampai mengaku Tuhan. Paling sebenarnya tanda coron, jadi kata. Coron di tanda Pak mana tanda biasa gitu. Tapi pun sampai ngaku Tuhan itu jarang. Nah Fir'aun nih, kan dia saking berkuasanya, itu sampai mengaku sebagai Tuhan. Karena gak ada yang ini. Dan dikisahkan dia itu tidak pernah sakit. Fir'aun ini tidak pernah sakit. Tak pernah ngelengan ada. Tak pernah pilek, tak pernah berotot ada. Ada penyakit asma. Hingga kemudian dia mengira dia itu paling kuat. Karena paling kuat dia mengaku sebagai Tuhan. Seandainya dia pernah sakit, dia sadar bahwa ada kekuatan yang lebih kuat dari dia. Apa? Penyakit. Tapi karena tak pernah sakit, mengaku dia bahwa dia Tuhan. Nah kita nih, kamu merasa sakit dalam berototan, pilek, kes misalnya. Ya kita lihat tak ngaku Tuhan. Lihat tak kuat. Sadar bahwa ada yang lebih kuat dari kita. Nah, Fir'aun ini kan jadi dia sampai zalim seperti itu, sampai ngaku sebagai Tuhan. Itu gara-gara dia menganggap tidak ada yang lebih kuat dari dia.
Innahu tagha, melampaui batas. Kenapa disebutkan tagha, melampaui batas? Karena batas dia batas manusia. Dan dia adalah ngaku sebagai Tuhan. Itu di luar batas berarti. Di luar batas. Batas manusia seperti ini, batas Tuhan seperti itu. Sementara dia ngaku sebagai Tuhan. Sementara dia aslinya adalah manusia. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Perintah berikutnya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dari Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu. Di sini disebutkan faqula. Faqula itu berarti dua. Kalau satu faqula. Kalau satu. Tapi kalau dua faqula. Lahu untuk Fir'aun qaulan layyina. Perkataan yang sopan. Perkataan yang halus. Sehingga kemudian apa? La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Barangkali dia bisa ingat dan bisa takut. Ketika disebutkan faqula lahu qaulan layyina, ini cara sudah. Artinya strategi. Sedolim apapun atau sejahat apapun, orang yang objek dari dakwah kita, itu kita tidak boleh kasar. Tidak boleh kasar. Tidak boleh ngata-ngatain. Ini kepada lawan, kepada Fir'aun, orang yang zalim yang harus kita lawan. Ini harus dengan perkataan yang sopan. Mafhum mukhalafahnya, kalau seperti ini kepada lawan, orang yang sangat zalim, orang yang sangat jahat, kita harus berkata sopan, apalagi kepada saudara seiman kita. Timun kana jana kamu musona, yang hendak didakwahi orang yang paling zalim, orang yang kafir. Ini kita harus berkata halus, berkata sopan, yang baik, apalagi kepada saudara kita. Hanya tadi di awal saya sampaikan, apalagi kepada ulamanya lagi. Kepada saudara kita saja sudah diminta untuk berkata sopan, halus, penuh tata krama, berakhlak, apalagi kepada ulama. Ini ada tingkatannya. Kepada Nabi begini, kepada ulama begini, kepada saudara kita begini, kepada lawan begini. Kepada lawan yang paling kuat saja, kepada musuh yang paling kuat, paling zalim, itu kita berkata halus, berkata sopan, apalagi kepada yang di bawahnya itu. Atau kepada orang yang lebih dekat kita, yang kita cintai. Ini strategi dakwah. Jadi kalau kita misalnya melihat kemungkaran, otomatis kan kita marah. Perasaan kita kan marah, hati kita dopol, pikiran penuh. Hingga kemudian ketika ada kemungkaran, kita marah. Nah, ketika marah itu biasanya keluar kata-kata yang tidak baik. Jangan. Biasanya justru dia akan membantah, kontraproduktif, tak nyaman. Maka ketika ada melihat seperti itu, ya kita harus berusaha. Artinya orang yang berdakwah itu harus selesai dengan dirinya, bisa menahan emosinya, sehingga ketika didawan misalnya atau dibantah itu tetap menjaga perasaannya, tetap menjaga emosinya, tidak meluapkan. Kita tidak usah jauh-jauh, kita bisa layak berdakwah atau tidak, tak usah sampai keluar. Ada orang yang melakukan perbuatan mungkar misalnya, alhamdulillah misalnya di sekitar kita ada yang rumahnya dijadikan tempat prostitusi misalnya, dibuat tempat untuk minum minuman keras misalnya, atau dibuat tempat untuk nyabu misalnya. Gak usah jauh-jauh ke sana, itu jelas kita benci. Kita di masjid saja bedenah anak gereja. Coba apa yang kita lakukan itu bagian dari dakwah kita. Apa yang kita lakukan? Langsung ingin tarik, karena mana? Gigi jangan mau yang benar itu dakwah kita, cara dakwah kita. Mau di masjid boleh nak kana silakan di masjid. Masjid ini kan tempat bagus. Nak kana sih ke masjid ini kan saat tegi ya dari mana. Ternyata ada masjid yang mana nikah. Derma boleh pun kita berhadapan dengan orang yang melakukan maksiat di luar. Berarti kan kita pegelian boleh. Oh kita menolak langsung ibu masalah langsung baru tak keluar yang ber. Untuk pertama jangan seperti itu. Artinya harus ada nasihat dulu. Hanya di dalam Al-Quran itu kan jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah.
Wajadilhum billati hiya ahsan. Ada tahapannya. Mun kita siap ke nikah, cek korbankan. Apa? Orang nikah jeung anabel ke kita. Jeung anabel. Karena ketika kita negur orang lain, beda orang ala salah. Kemudian kita tegur, orang nikah ketika kita tegur, dia sudah merasa di posisi yang salah. Orang di posisi yang salah itu tidak mau. Dia akan mengelak, dia akan melawan. Maka kita harus sampaikan dengan cara yang halus. Karena dia sudah merasa tidak tepat, merasa di tempatnya yang salah, kemudian kita sampaikan dengan cara yang halus, maka ini biasanya akan ikut. Tapi kalau dia sudah ada di posisi yang salah, kemudian dakwah kita juga caranya salah, itu semakin menang. Ke Fir'aun yang kelasnya kelas top, kelas yang paling tinggi sudah kekufurannya, itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berkata yang sampaikan. Karena kebenaran itu berat diterima oleh orang yang tidak benar. Kebenaran itu sulit diterima oleh orang yang kita gak usah jauh-jauh ke yang jelas-jelas salah. Kita beli yang sering ke masjid, yang siap menerima kebenaran, mun tegur orang kadang tak terima. Kita berani. Nah, boleh sejelas-jelas agak Fir'aun gitu. Kita tegur orang gitu. Nah, boleh pas negur salah, ya ada banyak orang. Pak, tak langsung dia ada nikah. Itu kan panas kita. Manusiawi kayak gini. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika negur orang, itu tidak negur di depan umum. Sampai ada kata pepatah, mun beda orang negur sampean, ya ada banyak orang berarti dia sedang mempermalukan sampean. Tapi kalau dia negur berduaan atau di tempat sesepi ada orang unik dan dengan cara yang baik, itu berarti menasihati. Tapi mun ditegur di depan umum, itu berarti sedang menghinamu. Jadi tak boleh kita, kecuali disebutkan secara umum, tak boleh langsung ke individu masing-masing. Ke setong orang disebutkan, boleh pernah orang nikah nyaman nikah, nikah, boleh. Nah, boleh bah orang yang benar biasa. Tapi pun kalau pun kelakuan biasa, nah itu umum sifatnya dan itu dilakukan oleh Nabi. Ya seperti itu. Negur perbuatannya dan tidak menyebutkan subjeknya atau orang. Gitu ya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah melihat muridnya sudah menjadi guru, sudah menjadi syekh, ngajar. Karena zaman dahulu itu tempatnya terbatas atau tempatnya sangat sederhana. Muridnya ini ngajar di siang hari, dia berada di tempat yang teduh. Sementara sebagian dari muridnya itu ada di tempat yang panas. Cukup panas hari. Murid tempat guru. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal lewat, mengetahui hal itu. Padahal ini muridnya, gak ditegur. Imam Ahmad bin Hanbal datang ke rumahnya muridnya ini malam-malam. Kira-kira ada orang unik, termasuk keluarga murid ini kan. Tahu nih, ngetok pintu, assalamualaikum. Periksa nih, pasti ada saya keluar. Bulan Ahmad atau dalam Abu Ampun. Langsung dibuka, tak kecil murid. Kenapa? Karena nama. Kemudian beliau itu seandainya manggil itu bakal mentar, karena mereka kabur. Tapi ternyata beliau yang datang sendiri. Dipersilahkan, kemudian misalnya, kenapa kepala muda? Beliau kesowakan mencari dia betul. Gelap siang. Tadi siang saya melihat sampean itu ngajar di tempat yang teduh, sementara sebagian muridnya ada di tempat yang panas. Sebaiknya, alangkah baiknya, mun panas tapi mun kenau. Ini kan kalau yang disampaikan. Tapi itu disampaikan berdua. Ada orang lain sih. Si akhirnya tegak ini ternyata benih Imam Ahmad bin Hanbal. Murid itu saya tegur nih ke saya cerita dalam kitabnya. Kemudian
kemudian disampaikan sehingga kemudian banyak orang unik. Seandainya Imam Ahmad bin Hambal yang menulis di dalam kitabnya, apalagi sampai menyebutkan nama muridnya, itu berarti sama. Ada. Gitu. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu menegur muridnya, padahal muridnya yang sudah menjadi syekh itu, padahal ya ketika muridnya yang ngajar berarti muridnya murid itu artinya muridnya juga, tapi beliau tidak menyampaikannya di depan umum, apalagi di depan murid-muridnya, sehingga beliau datang malam-malam agar tidak ada orang yang tahu. Dan yang mengisahkan kisah ini itu adalah muridnya. Ini menunjukkan bahwa keagungan dari akhlaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama seperti ini. Jadi beliau langsung mata yang anu, kemudian menyampaikan biar nikah ada banyak orang. Nah itu berarti metodus orang. Metodus. Nikah bukan, tidak seperti itu. Kecuali dia melakukan perbuatan yang maksiat di depan banyak umum, di depan orang banyak atau di depan umum. Misalnya kencing di masjid misalnya, itu disebutkan saja, ditegur, tidak boleh kencing di masjid. Coba, bagaimana akhlak Rasulullah ketika menegur orang, apalagi orangnya tidak tahu. Ada orang Badui, orang Arab kampung yang tidak tahu tentang sopan santun di masjid, tidak tahu tata krama atau akhlakul karimah di masjid, sehingga kemudian dia kencing di masjid dan berdiri. Kencing berdiri di masjid. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya beda, masjidnya dulu dengan zaman sekarang beda. Dulu masjid ya seperti itu, ada pasirnya, sehingga kemudian ketika dia kencing, ya tidak. Kalau zaman sekarang kan jelas seperti ini kan, tak mungkin kan maha gembira di masjid dari. Tapi sekarang yang jadi pelajaran bagi kita, coba, seandainya ada orang kencing di masjid, dilihat oleh takmir dan jemaah masjid, mancing-mancing misalnya pojok, benar-benar lebih kita, nah kan, kamu kulit. Nabi kan enggak, Nabi coba, enggak tinggalkan dia, toro. Kenapa? Karena mun dia yot berpana gemi, izin banyak ini kan. Nah, oleh Pak Guru misalnya kita amal, kan izin banyak kan. Coba akhlak Rasulullah. Mun kita terus makin ya gini wujud waktu itu Rasulullah. Karena pun kita ya bisa jadi pada sahabat. Waktu itu sahabat pada cematen, pada senukulah yang ke menghina masjid. Nah ini coba akhlak ini. Untungnya pada Rasulullah, sehingga kemudian oleh Rasulullah biarkan. Tinggal hari baru kemudian kata Rasulullah apa? Bahasanya sangat sopan sekali. Di tempat seperti ini tidak layak orang buang air kecil. Coba. Mun kita kan mari kan. Tak abas. Masjid air. Nabi tidak tetap. Saya punya teman itu, dia kalau ngasih nasihat itu suaranya lembut, halus suaranya. Dari dengan seperti itu orang jadi sadar. Oh ternyata. Jadi ini Allah mengajarkan atau memberikan bekal kepada yang mau berdakwah. Siapa? Nabi Harun dan Nabi Musa. Bahasanya idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Tujuannya apa? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Agar Fir'aun itu ya barangkali dia bisa sadar, aw yakhsha atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu kan Maha tahu. Allah itu tahu bahwa Fir'aun itu tidak akan Islam. Fir'aun itu tidak akan mengikuti Nabi Musa, tidak akan terpengaruh dengan hujahnya Nabi Harun. Allah sudah tahu. Tapi Allah masih tetap memberikan nasihat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun. Barangkali Fir'aun bisa. Padahal Allah sudah tahu itu. Kenapa masih disuruh seperti itu? Agar nanti Fir'aun itu tidak punya hujah di hadapan Allah di akhirat bahwa
Tidak ada yang nyampe ke saya, tidak ada yang menyampaikan dakwah, tidak ada yang menyampaikan risalah kepada saya. Allah tidak bisa langsung sebenarnya, oh engkau udah tahu, kita bentang Islam. Tidak seperti itu. Jadi nanti kalau Fir'aun itu membantah, ya Allah, engkau tidak mengirim utusan kepadaku untuk memberikan nasihat kepadaku. Allah sudah punya ini hujahnya. Artinya nanti kalau di akhirat Fir'aun seperti itu, mengatakan seperti itu, Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun kan sudah datang kepada dengan bahasa yang sopan, tapi kamu tetap tidak mau. Coba lihat bagaimana kasih sayang Allah dan maha adilnya Allah terhadap hamba-hambanya. Makanya di akhir kehidupan Fir'aun itu, ketika dia sudah tenggelam karena kemasukan air laut, tenggelam di Laut Merah itu, dia minta apa? Ya Musa, aghithni. Wahai Musa, tolong saya. Sampai 7 kali. Bukan cuma 3 kali, 7 kali. Ya Musa, aghithni. Musa, tolong saya. Tolong saya, tolong saya. Allah ditegur oleh Nabi Musa, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur Nabi Musa. Kata Allah, Musa, kenapa kamu tidak menolong dia? Bukankah dia telah minta tolong kepadamu? Padahal yang menyelamatkan Nabi Musa itu kan Allah. Kemudian Allah menenggelamkan itu. Kata Nabi Musa, maki masalah medeng, dia orang gak jadi. Nasihati marah, ternyata dia mau membunuh saya, mau membunuh orang Bani Israel, orang-orang yang beriman kepadamu. Kok masih mau saya selamatkan? Waktu itu seandainya Nabi Musa minta kepada Allah, bisa jadi. Kata Allah lanjutannya, seandainya dia minta tolong kepada saya, akan saya tolong. Coba. Seandainya dia minta tolong kepada saya, akan saya tolong. Kalian Fir'aun apa? Minta tolong ke Nabi Musa. Ini Nabi Musa ya, Nabi Musa benar-benar kita. Ada orang tanya ke kita, bagi minta tolong. Tak dendam baik kita dapat pendenan, tak ngosok baik kita dapat pendenan, boleh sampai nol. Manusiawi. Yang dilakukan Nabi Musa tidak menolong Fir'aun itu manusiawi. Tapi Allah kan Maha Rahman. Kasih sayang Allah itu melampaui orang tua kita. Lebih sayang daripada orang tua kita. Coba. Makanya ketika ada kisah yang menyebutkan bahwa ada perang, kemudian ada seorang perempuan yang menggendong bayinya untuk diselamatkan. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang ibu yang menyelamatkan bayinya itu? Jadi perang pun. Karena bayinya selamat dan dia sangat lemah, ingin dilindungi dari letak mati. Ya tidak ada yang lebih sayang daripada itu, kata para sahabat. Kemudian kata Nabi Muhammad, Allah lebih sayang kepada kita, kepada hambanya, daripada kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Ibu ni kamu kandung ke anak, kan ada anak. Kita ke anak kan, kamu lain. Embu ke anak ni kan, nggak ada duanya. Makanya mau pahami dalam naudzubillah pak beda anak geger ke somor. Nikah kita tak nyari langsung loncat demi menyelamatkan. Tapi mau beda apa? Atau beda itu geger ke somor. Biar anak ada tapi beda mau nolong, nah benih bakal loncat. Bisa jadi kita nyari anjing ada, atau begini nyari kakak. Kak, selamat pagi Pak. Ada nih. Itu ternyata ada yang masih lebih sayang daripada itu. Ada yang lebih sayang daripada. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu dia di akhirat itu nanti ada 2 orang mukmin yang saling bertengkar. Bukan bertengkar ini tapi setengah salah, andi salah kan setengah, andi kedoliman A dan B. A dan B. A nikah andi salah kan nikah, dolim kan nikah. Hakul adab. Berarti nikah andi salah kan nikah. Maka kemudian nikah tidak mau memaafkan nikah awalnya. Tidak, ya Allah, saya tidak akan memaafkan dia, maka kebaikan dia berikan ke saya. Kalau tidak ada kebaikannya, maka kesalahan saya berikan kepada dia. Apa yang ditawarkan oleh Allah kepada orang ini? Kepada orang yang dizalimi.
Ya, jadi diperlihatkan surga yang indah, penuh istananya, ada emas dan sebagainya, semua keindahan surga. Coba lihat ke sebelah, dilihat. Kemudian orang seedolimin ini kan bertanya, liman ya Allah, bagi siapa keindahan itu atau tempat itu? Allah menjawab, untuk orang yang membayar syaratnya, atau untuk orang yang memenuhi syaratnya. Apa syaratnya ya Allah? Syaratnya kamu memaafkan saudaramu. Ketika hakul adabi sedunia, ada yang kemungkinan seperti ini kan? Akhirnya itu guna orang sedolim ini kan, kalau begitu saya maafkan dia. Dan akhirnya apa? Yajib masuk surga dua-dua dia. Jadi Allah itu tidak ingin di akhirat itu ada orang mukmin atau orang Islam yang menjerumuskan saudaranya ke neraka. Hingga kemudian ditawarkan. Tapi di kimun tanda nih, kata anda ke surga nih kan biasa. Entar pokoknya boleh jadi dendam kan nih kan. Etunya boleh tak mari nih dalam akhirat. Boleh tak mari jadi pegel kan nih kan. Kepada tetangga ternyata. Tetangga malah jadi pegel. Itu ya pakun, maha adilnya. Pakun disesuaikan dengan ketentuannya. Tapi menende, nah itu, dan insya Allah ketika sampai di akhirat, insya Allah hatinya orang mukmin itu baik semua. Dan mudah-mudahan kita mau bersegi, kalau pahit tak minta maaf di dunia, berdahakul adami, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat yang seperti itu. Itu kasih sayang Allah kepada. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.